Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Baca Sendiri di belakang saya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Yuk, let's mulai! Suatu hari, seorang mahasiswa seni lukis yang bernama Noel terlihat sedang fokus melukis seorang wanita tanpa benang. Namun, seketika fokusnya mulai terganggu. Ketika salah satu teman sekelasnya yang bernama Shane mengatakan bahwa sepertinya model yang sedang mereka lukis terlihat terus memandangi dirinya. Setelah mendengar hal tersebut, Noel pun kembali melanjutkan melukis. Very nice. Saat pulang kuliah, terlihat Noel sedang berjalan bersama dengan sahabat sekaligus tetangganya yang bernama Sky. Malam harinya, Noel terlihat sedang akan melanjutkan lukisannya. Namun Noel yang mendengar ada percakapan dari luar, lantas melihat melalui jendela. Dan Noel pun melihat Sky bersama dengan kekasihnya sedang santuy sambil melakukan adegan pembuka cocok tanam. Pagi harinya, terlihat Noel mempresentasikan lukisannya di depan kelas. Lalu dosen Noel menyuruh mahasiswa yang lain untuk memberi penilaian. Terlihat sebagian besar mahasiswa memberikan penilaian buruk pada lukisan Noel. Bahkan Pak dosen pun tidak menyukai lukisan Noel. Oh ya, untuk informasi bahwa lukisan Noel ini merupakan tugas akhir untuk kelulusannya. Di taman kampus, Noel yang sedang duduk dihampiri oleh salah satu teman sekelasnya yang bernama Luke. Di sana, Luke mengundang Noel untuk nanti malam bersedia datang ke rumahnya. Dikarenakan Luke dan teman-temannya akan membuat pesta. Mendengar hal tersebut, Noel pun menjawab, "Oke." Malam harinya, terlihat Noel sedang berdandan secantik mungkin untuk pergi ke acara pesta di rumah Luke. Tidak selang berapa lama, Sky pun datang. Sky yang melihat Noel hendak ke pesta, lantas mengajari Noel cara agar menjadi wanita yang menarik untuk pria. Singkat cerita, sampailah Noel di rumah Luke. Luke yang melihat Noel sudah datang, langsung segera menghampirinya. Di sana, Luke mulai bercerita tentang lukisannya. Noel yang memang sangat menyukai seni, terlihat sangat antusias mendengarkan cerita dari Luke. Setelah selesai bercerita, Luke lantas mengajak Noel untuk masuk ke dalam kamarnya. Luke mengatakan pada Noel bahwa ia ingin menunjukkan sebuah karya seni lain ciptaannya. Tanpa berpikir panjang, Noel pun langsung mengiyakan ajakan tersebut. Sesampainya di kamar, tiba-tiba Luke langsung menyerang Noel dengan serangan ala percocok tanaman yang sangat tidak sopan. Dikarenakan Noel belum pernah bercocok tanam sebelumnya, Noel pun berusaha menolak serangan tersebut. Namun karena Luke sudah sangat memuncak, alhasil percocok tanaman dengan ketidaklembutan pun terjadi, yang pastinya saya tidak tayangkan. Jadi silahkan DM ke Instagram saya ya guys, untuk info selanjutnya. Hahaha. Oke lanjut. Setelah selesai, Noel pun dengan perasaan yang sangat hancur segera pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Noel yang sudah merasa kotor langsung menyeburkan dirinya ke dalam kolam. Pagi harinya, Noel yang masih terlihat trauma didatangi oleh Sky. Di sana, Sky yang melihat Noel lemes langsung bertanya, "Ada apa, Noel?" Noel pun lantas menceritakan apa yang telah ia alami semalam. Mendengar hal tersebut, Sky menyarankan agar Noel tak menceritakan hal tersebut kepada siapapun, termasuk pihak kampus. Karena dulu pernah ada kejadian sama dengan yang dialami oleh Noel, namun saat si korban melaporkan pada pihak kampus dan polisi, si korban tersebut malah divonis mengidap gangguan jiwa. Alhasil, si korban menjadi semakin terpuruk, sedangkan sang pelaku tetap bisa bebas dengan hati yang riang dan gembira. You okay? Siang harinya, Noel mencoba untuk menemui psikiater kampus. Di sana, Noel menceritakan semua kejadian yang telah ia alami. Dan Noel berharap Noel bisa mendapatkan dukungan dari pihak kampus. Namun ternyata, psikiater kampus tersebut malah justru menanyai Noel dengan pertanyaan seolah-olah Noel mengalami gangguan jiwa. Noel yang mulai merasa bahwa psikiater kampus tersebut tidak beres, langsung bergegas keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu, tiba-tiba Noel mendapatkan pesan dari Luke yang mengatakan bahwa ia
ingin bertemu dengan Noel malam ini di rumahnya. Noel yang melihat pesan tersebut berusaha memberanikan diri untuk menemui Luke, berharap Luke menyesali perbuatannya. Malam harinya, Noel pun mendatangi rumah Luke. Namun di sana terlihat Luke sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan Luke mengatakan bahwa ia bangga dengan apa yang telah ia lakukan pada Noel. Mendengar hal tersebut, Noel yang sangat marah terus berusaha memaksa Luke untuk meminta maaf kepadanya. Namun Luke tetap menolaknya. Noel yang habis kesabaran tidak sengaja mendorong Luke dari lantai atas. Alhasil Luke pun tewas dengan kepala yang retak. Noel yang melihat hal tersebut langsung bergegas pulang ke rumah. Esok harinya, Noel yang sedang duduk di taman kampus tiba-tiba didatangi oleh polisi untuk diberi beberapa pertanyaan. Polisi mengatakan pada Noel bahwa ia telah melihat isi ponsel dari Luke dan satu-satunya orang yang Luke hubungi sebelum meninggal adalah Noel. Noel pun mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa tentang meninggalnya Luke. Setelah mampu menjawab pertanyaan polisi dengan santai, Noel pun segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Noel mencoba untuk mencari informasi apakah ada orang lain yang pernah menjadi korban seperti dirinya. Alhasil, Noel menemukannya. Namun kasus tersebut terjadi di kampus lain. Jadi di artikel yang Noel baca, ada seorang mahasiswi yang pernah mengalami percocok tanaman dengan tidak sopan oleh 3 mahasiswa sekaligus. Namun, pelaku malah divonis bebas, sedangkan korbannya harus mendapatkan hukuman sosial berupa hinaan cibiran oleh semua orang karena dianggap wanita free cocok tanam. Keesokan harinya, Noel mencoba untuk menemui korban dari percocok tanaman tersebut. Wanita ini bernama Lindsay. Di sana, Lindsay menceritakan semua kejadian yang ia pernah alami. Lindsay pun memberikan informasi lengkap para pelaku pada Noel. Malam harinya, Noel yang telah mendapatkan informasi dari Lindsay bahwa malam ini salah satu pelaku sedang mengadakan pesta di rumahnya, lantas berniat untuk mendatangi pesta tersebut. Noel kini punya tujuan yaitu akan menghukum semua pelaku cocok tanam liar. Dengan memakai wig dan juga topeng, Noel pun mulai melancarkan aksinya. Setelah masuk di ruangan pesta, Noel mulai mencari sang pelaku. Ketika Noel sudah menemukan sang pelaku yang bernama Mark, Noel pun mulai mengeluarkan jurus menggoda ala percocok tanaman. Mark yang memang pada dasarnya gampangan, akhirnya terjerat dengan godaan tersebut. Alhasil, Noel pun langsung dibawa oleh Mark masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Mark langsung menyerang Noel dengan jurus cocok tanamnya yang luar biasa. Namun Noel yang sudah membawa minuman yang telah diberi obat, meminta Mark untuk meminumnya terlebih dahulu, dan Mark pun meminumnya. Setelah itu, mereka pun langsung bercocok tanam. Namun di pertengahan cocok tanam, tiba-tiba Mark tersedak dan tidak mampu bernafas. Alhasil, Mark pun harus tewas sebelum ia mengeluarkan benih-benihnya di sawah yang subur itu. Oke. Terlalu puitis nggak sih? Oke, kita lanjut. Sesampainya di rumah, Noel kembali memperbaiki lukisannya. Kini, ia melukis sesuai dengan isi hatinya. Hal itu akhirnya membuat lukisannya terlihat hidup. Keesokan harinya, Noel kembali mempresentasikan lukisannya. Dan kali ini, semua orang memberikan penilaian positif pada lukisan Noel tersebut. Bahkan, bapak dosen merasa sangat kagum dengan hasil lukisan Noel tersebut. Sepulangnya dari kampus, Noel kembali mengawasi pelaku yang kedua, yaitu Bob. Ketika Bob hendak masuk ke kamar, terlihat Noel ikut masuk ke kamar dan langsung menggoda Bob. Bob yang mungkin agak kurang cerdas langsung menerima godaan Noel dengan sangat baik. Alhasil, Noel pun berhasil menewaskan Bob dengan cara menendang telur cacingnya Bob dan membenturkan kepalanya Bob di wastafel. Saat Bob pingsan, Noel lantas memegang leher Bob sampai tewas. Sore harinya, Noel kembali mengawasi pelaku yang ketiga, yaitu Bram. Terlihat Bram sedang berlatih lari. Setelah selesai, Bram yang sedang mandi langsung didatangi Noel dengan membawa palu. Alhasil, Bram pun harus tewas juga. Keesokan harinya, petugas kepolisian yang mencurigai Lindsay mencoba menemui Lindsay. Polisi tersebut mengatakan pada Lindsay bahwa Mark, Bob, dan Bram telah tewas. Mendengar hal tersebut, Lindsay mengatakan bahwa
ia tidak ada hubungannya dengan semua itu. Karena polisi tidak memiliki bukti apa-apa, akhirnya polisi pun segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Noel masuk ke rumah Sky. Namun saat Noel sedang memanggil Sky, Sky tak menjawab. Noel yang khawatir pun lantas menuju ke kamar mandi. Alhasil Noel menemukan Sky yang sedang melukai dirinya sendiri. Noel pun langsung berusaha untuk menenangkan Sky. Setelah Sky tenang, Noel lantas bertanya pada Sky apa yang terjadi. Sky pun akhirnya bercerita bahwa sebenarnya dulu ia juga merupakan korban dari percocok tanaman liar yang tidak sopan. Bahkan parahnya, sekujur tubuhnya mengalami luka-luka yang sangat menyakitkan. Dan hal itulah yang membuat Sky tiba-tiba melukai dirinya sendiri ketika ia teringat kejadian tersebut. Namun saat Noel bertanya siapakah pelakunya, Sky tidak ingin mengatakannya karena kejadian tersebut sudah sangat lama. Dan juga kasus tersebut sudah ditangani oleh polisi. Walaupun keputusan pengadilan mengatakan bahwa Sky telah mengalami gangguan jiwa, sedangkan sang pelaku tetap bisa bebas dengan hati yang riang dan gembira. Keesokan paginya, Noel mencoba untuk mencari informasi tentang pelaku dari kasus Sky. Namun sayang, Noel tak menemukan informasi apa-apa. Karena tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya Noel memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, Noel mengatakan pada petugas bahwa ia ingin melihat informasi tentang kasus percocok tanaman ilegal di lingkungan kampus. Noel beralasan bahwa informasi tersebut akan ia jadikan bahan untuk penelitiannya. Alhasil, polisi pun mempersilahkan Noel untuk masuk ke ruangan berkas perkara. Di ruangan tersebut, Noel mulai mencari berkas milik Sky. Dan setelah Noel menemukan berkas milik Sky, Noel pun mulai mengelabui polisi agar bisa membawa berkas tersebut pulang. Dan akhirnya, Noel pun berhasil membawa berkas tersebut. Sesampainya di rumah, Noel pun langsung membuka berkas tersebut. Di sana, ia menemukan berkas keterangan dari psikolog kampus yang memvonis Sky mengalami gangguan jiwa. Noel yang akhirnya mengerti bahwa masalah sebenarnya mengapa para pelaku tidak terjerat hukum adalah keterangan dari psikolog kampus, langsung menemui ibu psikolog kampus tersebut. Di sana, Noel mulai mengancam ibu psikolog kampus dengan mengatakan bahwa jika ibu psikolog kampus tetap memberikan keterangan palsu pada polisi di setiap ada kasus kriminal di kampus tersebut, maka Noel akan melakukan hal yang sangat buruk pada dirinya. Mendengar hal tersebut, ibu psikolog kampus pun akhirnya mengatakan bahwa ia hanya dibayar oleh pelaku selama ini. Namun ia berjanji, mulai sekarang ia tidak akan memberikan keterangan palsu lagi. Mendengar hal tersebut, Noel pun langsung keluar dari ruangan tersebut. Malam harinya, Noel kembali mempelajari berkas dari polisi tadi. Dan alhasil, Noel pun menemukan informasi lengkap dari sang pelaku yang ternyata bernama Kelvin. Dan tanpa berpikir panjang, Noel pun langsung bergegas menuju ke rumah Kelvin. Sesampainya di rumah Kelvin, Noel mencoba merayu Kelvin dengan mengatakan bahwa ia sedang butuh bantuan karena mobilnya sedang mogok. Kelvin pun langsung bergegas menuju ke mobil Noel. Namun sial untuk Kelvin, saat Kelvin akan mulai memeriksa mobil, Noel langsung menyetrum leher Kelvin sampai pingsan. Lalu Noel pun memasukkan Kelvin ke dalam bagasi mobil. Singkat cerita, Kelvin yang ternyata dibawa oleh Noel di sebuah lapangan basket kampus dengan keadaan terikat mulai ditanya-tanyai oleh Noel. Mengapa Kelvin tega melakukan hal seperti itu kepada Sky? Di sana Kelvin memohon agar segera dilepaskan. Kelvin mengatakan bahwa ia telah bertobat dan ia pun telah menyesali semua perbuatannya. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba terdengar ada suara polisi datang. Mendengar hal tersebut, Kelvin pun mulai berteriak meminta tolong. Noel yang mulai panik langsung menyerang bahu Kelvin menggunakan gunting dan segera lari dari tempat tersebut. Alhasil, adegan kejar-kejaran singkat pun terjadi. Sesampainya di rumah, Noel langsung segera mengganti bajunya. Terlihat, Noel masih terlihat sangat panik. Pagi harinya, Sky didatangi oleh polisi. Polisi mengatakan pada Sky bahwa Kelvin sedang mengalami koma di rumah sakit dikarenakan ada yang telah menyerangnya tadi malam. Sky yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut dan Sky pun langsung pergi meninggalkan polisi tersebut. Di kampus, saat Noel sedang melukis, ia didatangi Pak dosen yang mengatakan bahwa Noel diminta oleh pihak kampus untuk berpidato saat acara wisuda nanti. Itu dikarenakan lukisan Noel merupakan lukisan yang terbaik tahun ini. Mendengar hal tersebut, Noel pun terlihat sangat senang.
Di rumah, Sky yang mencurigai Noel langsung memeriksa rumah Noel. Di sana, Sky akhirnya menemukan baju bekas darah milik Noel dan juga foto Sky pada berkas kasusnya. Melihat hal tersebut, Sky pun terlihat sangat sedih. Malam harinya, ketika Noel pulang, Sky langsung mulai menginterogasinya. Di sana, Sky mengatakan bahwa karena perbuatan Noel, kini Sky mulai kembali harus berurusan dengan polisi. Padahal, Sky hanya ingin bisa melupakan semua kejadian buruk yang pernah ia alami dulu dan tidak ingin berurusan lagi dengan polisi. Noel pun mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi dikarenakan Kelvin telah ia bunuh semalam. Namun Sky langsung mengatakan pada Noel bahwa Kelvin masih hidup, ia hanya koma saja. Mendengar hal tersebut, Noel pun langsung mengatakan pada Sky bahwa Sky tidak perlu khawatir karena besok pagi Noel akan segera menyerahkan diri ke polisi agar Sky tidak perlu lagi berurusan dengan polisi. Pagi harinya, saat Noel sedang bersiap untuk menyerahkan diri ke kantor polisi, melihat ada sebuah surat dari Sky yang mengatakan bahwa penyerangan pada Kelvin adalah tanggung jawabnya. Melihat hal tersebut, Noel pun langsung menuju ke kamar mandi, dan terlihat Sky telah tewas di dalam kamar mandi tersebut. Singkat cerita, acara wisuda pun tiba. Terlihat Noel dipanggil untuk mengisi pidatonya. Di tempat lain, Kelvin yang telah sadar langsung memberikan keterangan pada polisi. Alhasil, polisi pun langsung menuju kampus Noel. Saat sedang berpidato, Noel melihat beberapa polisi telah datang untuk menangkapnya. Terlihat salah satu polisi merasa sangat terharu dengan pidato Noel. Karena dalam pidatonya, Noel mengatakan bahwa keadilan harus selalu ditegakkan, apapun yang terjadi. Lalu setelah selesai berpidato, Noel pun langsung turun dari podium, lantas melempar toganya. Di akhir cerita, saat Noel sedang menuju pulang, ia langsung ditangkap oleh polisi. Dan film pun akhirnya selesai.